Kan Rasulullah SAW selalu ingin di tengah-tengah kan. Iya. Dalam agama Rasulullah tidak memaksakan harus beragama Islam, tidak sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Moderasi beragama sudah dipraktek laksanakan dengan sangat sempurna oleh Kanjeng Rasulullah dengan para sahabatnya di Madinah. Itu heterogen Allah menciptakan makhluknya ya. Ada paham fundamentalis kan? Ya. Yang kedua ada paham liberalis. Kemudian yang ketiga adalah paham moderat, bukan nabiisme ya, tapi Arabisme. Gitu, Arabisme. Uswah dalam moderasi beragama juga Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan Mandala TV yang berbahagia dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bergabung bersama kami kembali dalam acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah telah hadir bersama kami yaitu Bapak Dr. Haji Samsudin RS MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wangsulna. Bu Haji saya sehat. Pangestu. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Ikhwan Mandala TV yang berbahagia, Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Samsudin RS MAG ini, beliau adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Senang bertemu dengan Bapak dalam acara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh saya awali dengan sebuah pantun Pak? Boleh. Oke, ke Kota Bandung menemui Pak Setda. Cakep. Bergabung dengan kami dalam acara Sarmada. Gitu Pak. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang ringan tentunya Pak. Ya. Karena judulnya juga Sarmada. Ya. Sajian ringan hikmah Ramadan. Namun insya Allah sangat bermakna. Tentunya dengan Bapak dengan kapasitas keilmuan yang saya tahu luar biasa. Bapak adalah dosen saya. Biasa-biasa aja. Panutan saya luar biasa Bapak, hatur nuhun. Saya bisa mendampingi Bapak pada acara hari ini. Ya, Bapak, tema pada kesempatan ini yaitu terkait moderasi beragama. Kalau menurut saya ini adalah tema yang sangat sering kita dengar ya Pak. Ya. Kaitannya moderasi beragama dengan toleransi, kemudian ada dikaitkan dengan rahmatan lil alamin, dikaitkan dengan istilah umat tawasato. Saya kira istilah-istilah ini sangat sering didengar, diucapkan, tapi belum tentu semua orang memahami secara mendalam terkait itu Pak. Nah yang harus saya perjelas, mohon penjelasan dari Bapak tentunya, terkait ada istilah kita harus menjadi seorang muslim yang moderat Bapak. Muslim yang moderat. Nah, mengapa sebenarnya kita harus menjadi seorang muslim yang moderat Pak? Moderasi dalam beragama ini kenapa diharuskan begitu Pak? Mohon penjelasannya. Baik, hatur nuhun Bu Haji. Amin. Yang sangat saya banggakan, ini salah satu mantan mahasiswi ya, yang sangat kreatif, yang sudah sangat banyak terkenal di berbagai tempat lah sebagai mubalighah. Mubalighah sebagai dosen juga sebagai mubalighah. Amin ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin.
kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih berikan kesehatan Alhamdulillah. oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas sesuai dengan keharusan kita. Amin, Kita amin. masih beretos kerja, masih bisa berbagai hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kita sekarang sedang ada di bulan suci Ramadan ya. Betul, Bapak. Rajanya bulan. Bulan. Nah, segala sesuatu kebaikan akan dilipat gandakan bahkan Amin, tak amin. terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada siapa saja yang memanfaatkan momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa optimal ya dalam Amin, melaksanakan amin, ya ibadah Allah, ya Ramadan. Rabbal Alamin. Bukan Mudah-mudahan. hanya saumnya saja, kemudian sholat dan seterusnya ibadah-ibadah yang memang itu sangat dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditradisikan oleh para ulama, para sahabat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin ya, Amin, amin, sebagaimana ya Rabbal tujuan Alamin. dari ibadah Ramadan. Baik, pertanyaan yang menarik tentu saja. Terima kasih kepada pihak penyelenggara untuk Sarmada ini. Ya. Ini udah ke tahun kedua ya Tahun kita kedua, betul, Fakultas Pak. Dakwah dan Komunikasi mengadakan ini, dan ini menurut subjektif saya sangat bermanfaat ya di masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah ya. Betul, itu Pak. bahwa karena memang ringan ini yang kita bicarakan, tidak hal-hal berat yang sebagaimana biasa kita lakukan pada hari-hari. Ini yang penting dan itulah yang kemudian harus didawamkan ya, didawamkan. Ya, betul, Pak. Tema sekarang kita coba untuk menelisik tentang moderasi beragama. Betul. Betul, moderasi agama itu adalah klasik tapi juga modern. Artinya bahwa sejak dulu pembicaraan moderasi beragama itu bagaimana manusia siapapun harus beragama dengan moderat itu sudah bukan hanya dibicarakan dulu, sudah dipraktekkan dengan sebaik-baiknya sehingga kedamaian yang ada di dunia juga diantaranya adalah karena moderasi beragama. Betul. Baik, kita awali dulu ya secara sederhana apa sih yang menurut kacamata para pakar tentang moderasi beragama. Menurut mereka esensi dari agama itu adalah moderasi beragama, moderat. Moderat. Esensinya berarti itu ya, Pak? Moderasi itu adalah esensi dari agama Islam, betul. terutama bahkan mungkin dari berbagai agama. Karena mengajarkan semua agama adalah untuk bermoderat dalam perilaku beragama. Yang juga bisa menerima agama adalah proses ya, memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih. Ini yang kedua bisa kemudian dipahami apa sih moderasi beragama itu seperti tadi. Ya. Juga bisa dipahami bahwa moderasi beragama adalah berpegang teguh kepada kebenaran dan keyakinan agama yang kita anut. Yang kita anut dengan sepenuh hati. Sekali lagi Berpegang teguh berpegang dengan sepenuh hati. keyakinan agama yang kita anut sepenuh hati tanpa menganggap sesat ya. Ini yang perlu digarisbawahi, tanpa menganggap sesat agama lain. Itu antara lain. Yang kemudian moderasi beragama juga dapat ditunjukkan melalui sikap tawazun ya, seimbang antara A dan B, antara dunia dan akhirat, antara laki dan perempuan dan seterusnya adalah keseimbangan yang kemudian dituntut oleh agama. Yang kemudian kalau di Indonesia tentu saja merupakan jalan tengah dalam keberagaman agama. Kita ketahui bahwa di Indonesia adalah salah satu negara yang multi, bukan hanya kultural tapi multi agama, multi bahasa dan seterusnya. Itulah ya, kekayaan yang sangat tak terhingga yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia dan patut disyukuri. Patut tentunya, disyukuri. Ya, kemudian bagaimana memahami multikultur itu sehingga itu menjadi sesuatu yang positif ya, bukan kemudian negatif, bukan sebaliknya, tetapi bagaimana membangun bangsa Indonesia yang multikultural, yang multiras, yang multi bahasa, yang multi tradisi dan seterusnya, kemudian menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk membangun Indonesia. Antara lain tentu saja sumbangan yang sangat besar karena memang bangsa Indonesia ini adalah mayoritas
Muslim, Betul. ya, maka tentu saja kemajuan bangsa Indonesia adalah sangat ditentukan oleh bagaimana sikap beragamanya orang-orang Muslim, gitu kan, gitu, itulah. Dan itu sudah terbukti sih di dunia ya, bahwa Indonesia diakui bahwa bagaimana bangsa Indonesia khususnya orang-orang Muslim sangat wasatiyah, dalam istilah tadi sangat adil, kemudian sangat tawazun dan seterusnya, sehingga bisa hidup berdampingan dengan siapa saja, keyakinan apa saja, dan itu diantaranya sigar tengah ya, sigar tengah kira-kira kalau bahasa Sundanya ada sigar tengah gitu ya. Nah juga Islam moderat ya, juga Islam moderat paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan di segala aspek, baik agama maupun budaya dan seterusnya. Ini kira-kira apa definisi sederhana tentang bagaimana moderasi beragama yang bisa dipahami dan mudah dipahami oleh semua kalangan gitu. Bahwa yang pertama bahwa Islam mengajarkan ya, agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berada di tengah-tengah. Kan Rasulullah SAW selalu ingin di tengah-tengah kan. Betul. Tidak berlebih, tidak berkurang dan seterusnya. Umat yang di tengah-tengah, sehingga akan mudah ya beradaptasi dengan A, B, C ketika di tengah. Berbeda ketika sudah di atas dan di bawah. Ya ada faktor-faktor psikologis ketika kita berbaur juga. Tapi kalau sudah ada di tengah, kita akan relatif mudah beradaptasi dengan apapun. Ini kira-kira keuntungan ketika kita punya rasa dan punya ini tentang moderat dalam beragama. Ya, terima kasih Bapak, sangat menarik penjelasan Bapak. Tadi yang saya catat tuh moderasi adalah esensi dalam beragama. Kemudian berpegang teguh tanpa menganggap sesat agama lain. Apa boleh Pak kalau demikian saya katakan bahwa toleransi adalah buah dari moderasi? Ya, betul banget. Ya, betul sekali bahwa toleransi substansi atau buah dari beragama, apapun itu agamanya. Begini Bapak, yang saya tahu Bapak itu salah satu ahli sejarah, bahkan saya baca buku-buku Bapak juga buku tentang sejarah. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana terkait moderasi beragama perspektif historis Pak? Oke. Ya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya coba untuk kemudian yang saya tahu ya. Saya bukan ahli sejarah lah, hanya ahli Bapak, produknya sudah jelas. Hanya sering menggeluti tentang sejarah, terutama adalah sejarah Islam ya, sejarah dakwah Islam. Diketahui oleh kita bersama bahwa Rasulullah SAW dalam perjuangannya tidak mudah, ya, tidak mudah baik di Mekah maupun di Madinah, di Mekah di Madinah untuk mendakwahkan Islam yang diyakini kebenarannya oleh kita, yang diridhoi agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Nah, Rasulullah SAW banyak kendala, banyak hambatan ketika mendakwahkan itu, apalagi dianggap bahwa itu adalah agama baru pada waktu itu dalam sejarah, baik itu di Mekah dan di Madinah. Terutama di Mekah kan kita tahu bahwa amat banyak rintangan dan hambatan yang memungkinkan kemudian Rasulullah SAW bukan terpaksa, bagian dari dari titah Allah untuk kemudian berhijrah ke Madinah dari Makkah, dengan meninggalkan segala yang dicintai, meninggalkan segala sesuatu yang sudah dirasakan manfaatnya di Makkah. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dakwah Islam, Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwa ini bagian dari pertolongan Allah, kemudian dilakukan walaupun sangat berat. Apalagi kemudian ada para sahabat dan seterusnya yang mengikuti ini. Nah, kemudian datanglah ke Madinah. Relatif mungkin ya dalam sejarah dakwah di Madinah relatif lebih cool gitu, lebih soft dibanding di Makkah. Salah satunya adalah kenapa? Menurut sejarah adalah bukti-bukti sejarah bahwa di Madinah kan masyarakatnya tidak homogen. Tetapi sebaliknya adalah heterogen. Ya, baik dari sisi adat istiadatnya, dari budayanya, termasuk juga dari agama. Ada banyak kelompok ya di Madinah itu. Di Madinah itu bukan hanya kelompok yang dikenal oleh agama Islam seperti kaum Muhajir dan kaum Ansor, tetapi di samping itu juga ada kaum lain, kelompok-kelompok lain yang itu sudah menjadi
penduduk Madinah kan gitu ya. Antara lain adalah dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, Sabean, dan banyak lagi komunitas-komunitas yang ada di Madinah. Nah, dari persoalan itu maka kemudian pertanyaan mengapa kemudian dakwah di Madinah Rasulullah SAW relatif lebih efektif ya dan berhasil. Antara lain adalah karena tadi mengajarkan bahwa agama Islam mengajarkan tentang moderasi, tentang tawajud dan seterusnya, baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang mungkin Bu Haji juga sangat hafal bagaimana munculnya Piagam Madinah, kayaknya perjanjian antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah secara politis yang diimami oleh Kanjeng Rasulullah SAW ya, itu menandakan bagaimana tawazunnya, bagaimana wasatiyahnya agama yang kemudian ditawarkan kepada penduduk atau masyarakat Madinah yang multikultural, multiagama itu. Dan selain itu menurut perspektif dakwah bahwa moderasi itu atau moderat dalam beragama bagian dari taktik dakwah. Taktik dakwah. Iya, strategi dakwah itu strategi dakwah. Dan itu kemudian yang menurut Bapak adalah itu berhasil ya. Perjanjian Madinah yang kemudian merupakan perjanjian yang tertulis pertama di dunia yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara modern, itu kan secara politis sangat menguntungkan. Nah, perjanjian itu tidak sepihak, tetapi dari berbagai pihak kemudian untuk membangun Madinah, antara lain pemain dalam beragama. Dalam agama Rasulullah tidak memaksakan harus beragama Islam, tidak sama sekali. Juga mengimplementasikan tentang ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin, itu sangat dipraktekkan pada saat itu. Toh kemudian akhirnya masyarakat Madinah ada yang akhirnya berislam semuanya, masuk ke agama Islam, ada juga yang tidak wasatiyah, yang tidak moderat, akhirnya juga keluar dari Madinah, umpamanya kaum Yahudi waktu itu, karena mereka ingin senantiasa di atas dan nggak mau diatur dan seterusnya, ingin tidak membangun secara keseluruhan Madinah, akhirnya keluar sendiri. Nah itulah ya dari perspektif sejarah sedikit bahwa moderasi beragama sudah dipraktek laksanakan dengan sangat sempurna oleh Kanjeng Rasulullah dengan para sahabatnya di Madinah. Gitu kan diantaranya gitu ya. Terima kasih Bapak, menarik sekali moderasi beragama, moderasi salah satu strategi dalam berdakwah. Artinya berarti kalau dakwah hari ini ingin berhasil, berarti moderasi harus menjadi asasnya begitu Pak? Betul ya. Jadi tidak ekstrim ya, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi ada di tengah. Bagaimana kan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang merupakan sunatullah ya. Bukan hanya dari ras, bukan hanya dari adat, tetapi juga pemahaman, pemikiran juga berbeda ya. Itu berbeda, itu heterogen Allah menciptakan makhluknya ya. Maka ketika heterogen itu kita mengambil yang tengah-tengahnya supaya ke bawah dan ke atas juga bisa masuk. Itu diantaranya. Begitu. Pak, kalau kita lihat perkembangan keberagamaan di Indonesia dikaitkan dengan bagaimana praktek implementasi moderasi beragama, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih, pertanyaan sangat menarik, yang filosofis ini. Dalam 10 tahun terakhir ini ada pemahaman agama itu khususnya di dunia Islam ya, ada terbagi tiga lah berkembang. Yang pertama adalah ada paham fundamentalis kan, yang kedua ada paham liberalis, kemudian yang ketiga adalah paham moderat atau wasatiyah. Ini ya kan itu berkembangnya. Dalam 10 atau 2 dekade terakhir ini kita tahu dengan JIL kan, jaringan Islam liberal gitu ya, yang bisa dikatakan bahwa hanya kontekstual ya, hanya kontekstual memahaminya, tidak pada tekstualnya. Betul. Menuai polemik yang luar biasa Pak di kalangan masyarakat itu. Ada sebaliknya juga yang paham fundamentalis yang senantiasa pada tekstual ya, bahkan segala sesuatu Arabisme ya, Arabisme bukan nabiisme ya, tapi Arabisme sampai pakaian dan seterusnya. Dan itu tidak persoalan gitu kalau hal itu, tetapi kemudian tidak menyalahkan yang seperti itu. Nah, kalau maka moderasi inilah yang kemudian menjadi penyeimbang dari kedua paham yang berkembang seperti itu. Tetapi lama kelamaan karena masyarakat cerdas, bangsa Indonesia sudah sangat melek ya tentang ilmuwan,
maka lama-kelamaan dua paham yang berkembang pada dua dekade ini artinya tidak mengakar. Karena sebenarnya masyarakat Indonesia ingin wasatiyah, ingin moderat dalam berbagai hal kan gitu-gitu. Iya. Oke, Bapak, terakhir nih pertanyaannya. Karena waktu kita sangat terbatas. Bagaimana sebenarnya prototipe, Pak? Sikap moderasi beragama yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian bagaimana zaman sekarang harusnya begitu? Iya. Kalau prototipe kan portofolio ya, portofolio dari seseorang moderat beragama ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan uswah dalam moderasi beragama juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dari sisi kemanusiaan, yang Allah jamin dan sebagainya. Tapi apakah pernah sombong, apakah pernah menyalahkan, enggak sama sekali, tapi menggiring kemudian mengajak ngajak, karena bagian agama adalah mengajak. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat tidak suka kepada orang yang umpamanya ritual terus ibadat terus ya, dari pagi sampai sore di masjid umpamanya tanpa menghiraukan bagaimana nasib keluarga dan seterusnya. Tidak kan? Bahkan ada satu kisah ya, kita ini ketika ada seseorang sahabat ya yang baru masuk Islam beberapa tahun, kemudian selalu di Masjid Madinah ya, dari pagi sampai sore, kemudian sampai pagi lagi dan seterusnya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, bagaimana saudara siapa umpamanya ya Fulan, kemudian mengapa engkau dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi terus di masjid ini dan sebagainya. Ya Rasul, aku ingin beribadah sebaik-baiknya kepada Allah dengan diyakini, dan Rasulullah sebagai sebagai Rasul, hingga aku dengan jalan seperti ini untuk menampang sesuatu. Dan itu kemudian tidak dibenarkan Rasulullah. Tidak, agama tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi agama mengajarkan untuk kemudian ritual yang seharusnya kemudian juga jangan melupakan masalah-masalah lain, keduniaan, keluarga dan seterusnya yang harus menjadi tanggung jawab. Apalagi saudara waktu Fulan sebagai kepala keluarga yang harus bertanya dengan keluarga. Jadi itulah kira-kira. Jadi segala sesuatu tidak kemudian kita melulu saum tiap hari, melulu sholat ya, enggak. Tapi harus diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian, tapi tentunya tidak melupakan akhirat. Betul ya, Pak? Itu gitu, dan itulah yang sikap tawazun. Insya Allah kalau kita paham itu kemudian kita laksanakan, no problem dalam beragama, kita akan maslahat ya, ikatkan maslahat dunia dan akhirat. Inilah yang kemudian jadi cita-cita kita. Baik. Gitu. Terima kasih tentunya Bapak. Singkatnya berarti dengan keseimbangan begitu. Yakin akan menuju kemenangan dunia dan akhirat. Salah satu asasnya adalah moderasi, buahnya toleransi. Moderasi juga tadi dikatakan sebagai strategi dalam dakwah, dalam keberhasilan dakwah Islam yang tentunya itu harus dipegang teguh ya Pak. Prototipenya Nabi, dan mudah-mudahan ini semua bisa dipraktikkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Barangkali ada closing statement Pak? Ada pantun dulu ya. Baik. Yang pertama bahwa statementnya adalah kita sebagai manusia Muslim ya yang beriman tentu saja tetap harus moderat dalam kehidupan ini, termasuk dalam beragama. Insya Allah maslahat dunia dan akhirat. Amin. Oke, saninten buah saninten dicandaka parapatan. Hapunten. Abi hapunten. Boh bilih seur kalepatan. Sami-sami Bapak abi odi saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Hapunten atina samudaya kalepatan. Terima kasih. Bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, jangan lupa like, share, komen, and subscribe Mandala TV. Tayang tiap hari bersama kami dalam acara Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.